Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Hati-hati, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Dalam rapat kerja Partai Solidaritas Indonesia yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan 31 Januari 2026 yang lalu, nampak sejumlah politisi asal Partai Nasdem yang menghadiri agenda PSI tersebut. Sebut saja Ahmad Ali yang duduk di barisan depan, lalu ada Bestari Barus yang duduk di barisan kedua di belakang Ahmad Ali. Sebelum pindah ke PSI, Ahmad Ali menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Ahmad Ali dan Bestari Barus sebenarnya lebih dulu bergabung ke PSI sejak September tahun lalu. Ahmad Ali kini menjabat sebagai Ketua Harian PSI, sementara Bestari Barus menduduki posisi Ketua DPP bidang politik di partai berlambang gajah tersebut. Ahmad Ali merupakan politisi asal Sulawesi Tengah. Ia memulai karir politiknya usai terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Morowali periode 2009-2014 dari Partai Patriot. Pada 2013 Ali hengkang ke Nasdem, setahun setelahnya ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR asal Nasdem dari Dapil Sulawesi Tengah. Ahmad Ali ditetapkan sebagai anggota DPR pada periode 2019-2024 setelah mengantongi 152.270 suara sah di dapil tersebut. Pada struktur Partai Nasdem, ia sempat menjabat sebagai Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah periode 2013-2018, lalu sebagai Waketum DPP Nasdem. Sementara itu Bestari Barus berlatar belakang sebagai politisi Nasdem di Jakarta. Pada 2014 hingga 2019, ia merupakan anggota Komisi D untuk DPRD DKI Jakarta, sekaligus menjabat sebagai ketua fraksi pada saat itu. Selain nama Ahmad Ali dan Bestari Barus, Rusdi Mase dikabarkan akan menyusul jejak Ahmad Ali dan Bestari Barus bergabung ke PSI. Saat ini Rusdi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Rusdi selama ini dikenal sebagai salah satu pengeruk suara untuk Nasdem di Provinsi Sulawesi Selatan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang memberikan pidato dalam Rakernas PSI tersebut menyebut semakin banyak pihak yang bergabung dengan PSI, maka makin banyak perbedaan di internal partai. Semakin banyak yang bergabung, artinya kita akan semakin beragam. Artinya lagi, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Hati-hati, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan. Perbedaan selera, perbedaan keinginan-keinginan, perbedaan kepentingan. Sementara itu, kepindahan 3 politisi senior Partai Nasdem turut dikomentari Sekjen Nasdem. Hermawi Taslim mengucapkan selamat untuk ketiganya yang mencoba peruntungan baru di parpol yang baru. Lalu, apa sebenarnya yang menarik beberapa politisi senior bergabung ke PSI? Benarkah ada faktor Jokowi di situ? Selamat malam, selamat datang di Insight Politics with Diana Valencia. Perubahan yang terjadi di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bukan hanya soal logo partai, yakni dari bunga mawar menjadi gajah, tapi juga para pemain di dalamnya karena bursa transfer ke PSI sedang ramai-ramainya. Masuknya sejumlah kader senior partai politik lain membuat partai ini semakin berambisi jadi partai yang lebih besar. Magnet dan juga bujuk rayu seorang Joko Widodo diduga jadi daya tarik utama bedol desa politisi ke PSI. Namun akankah momen ini akan membuat partai ini sebesar logonya atau malah menambah friksi dan pragmatisme di dalamnya? Kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu yang paling dekat dengan saya. Ini saya harus sapanya dengan kakak karena dari Partai Nasdem ya. Sondang Tampu Bolon, Wasekjen Partai Nasdem. Terima kasih Kak Sondang sudah datang. Terima kasih Mbak Diana. Dan saya langsung sapa, sebelahnya ada ex-Nasdem, tapi rasa-rasanya saya langsung perkenalkan dengan jabatan barunya, yakni Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bang Bestari Barus. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam.
Dan selanjutnya, last but not the least, ada juga konsultan politik dari Politika Research and Consulting atau PRC, Bang Nurul Fatah. Bang Fatah, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana. Terima kasih, semua narasumber saya sudah hadir pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, mau saya lontarkan ke yang baru saja punya hajat, ke Bang Bestari. Bang Bestari, beberapa waktu lalu Anda menyebutkan kurang lebih ini 15-20 politisi lagi yang akan masuk ke PSI. Itu boleh dikasih petunjuk kan nih? Dari partai mana saja? Apakah kalau kita lihat-lihat kan petanya dari Partai Nasdem ada 3 politisi partai senior yang sudah hadir. Apakah dari Partai Nasdem juga? Atau seperti apa Bang Bestari? Kepo ya? Pasti dong Bang, wartawan pasti selalu kepo Bang. Kalau nggak kepo nggak jadi dialog malam hari ini Bang. Jadi pertama yang harus dikedepankan adalah hak privat itu seperti ini. Saya mau ada di mana, Ya. di partai mana, ataupun saya tidak berada di partai mana, itu 100% hak privat dari siapapun. Setuju. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan ingin tidak bersama lagi dengan partainya, yang selama ini dia bersama, atau kemudian dia ingin bergabung dengan partai yang lain, itu murni hak privat. Saya bergabung dengan PSI. Istri saya masih di Nasdem. Saya ajak dia nggak mau, ya sudahlah. Kita nggak boleh paksa. Tetap menghormati hak Nggak itu. bisa saya bilang kepada saya suami kamu ikut, enggak. Karena saya meyakini betul Oke. bahwa berada atau tidak berada di dalam satu partai politik itu murni hak privat seseorang. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Bisa dipidana kalau ada pemaksaan. Oke, Saya jadi kira Abang mau mengatakan 15-20 orang yang hendak bergabung ke PSI, belum resmi memang, itu semuanya tidak ada paksaan ataupun ajak mengajak, bujuk rayu begitu ya Bang? saya sendiri nggak pernah diajak oleh siapa-siapa. Saya bahkan secara langsung kepada Pak Jokowi waktu itu, Pak, pidato Bapak di Kongres PSI itu menginspirasi saya. Saya bergabung Pak, oh dengan senang hati. Oke. Jadi bukan karena ada siapa di sana gitu ya, enggak juga gitu. Itu murni hak pribadi aja. Oke. Saya secara lugas menyampaikan saya bergabung Pak, dan beberapa saat kemudian ada undangan pada saya untuk ikut pelantikan. Ya saya dilantik. Oke, kalau kita bicara perpindahan partai politik, memang itu kan sebenarnya hal yang wajar begitu ya, seperti bursa transfer pemain sepak bola lah begitu Bang. Tadi Abang menyebutkan bahwa nggak ada yang ngajak saya, tapi inspirasi adalah Pak Jokowi. Jadi Anda mau bilang faktor Joko Widodo itu jadi hal yang penting perpindahan Anda dari Nasdem ke PSI begitu Bang Bestari? Seharusnya pertanyaannya nggak begitu. Kenapa Pak Joko Widodo itu didengar gitu, ya kan? Nah, bagi saya Pak Jokowi ini saya bersetuju banget dan bahkan mendorong bahwa Pak Jokowi harus kita jadikan patron Oke. bagi partai PSI ini. Kenapa? Belum ada politisi bahkan yang sesenior apapun di Republik ini yang pernah menang pemilu 5 kali berturut-turut. Jadi menjadi wajar bagi saya kalau saya ngikut ke Pak Jokowi itu Dengan track recordnya begitu ya dengan Bang? track record yang seperti itu, menang wali kota 2 kali dengan angka yang luar biasa, menang gubernur DKI, menang presiden Pilpres. 2 kali. Coba, yang mana sih ada orang yang bisa membuat Keberhasilan, sejarah, oh, ya, oke. mencetak sejarah, menang pemilu beruntun 5 kali gitu. Oke, baik. Saya mau beralih ke Kasondang. Kasondang ini kan ada sejumlah politisi senior begitu saya katakan ya. Ada Bang Ahmad Ali, kemudian Bang Bestari, juga ada Bang RMS menyusul begitu ya. Pindah dari Nasdem ke PSI. Bagaimana suasana internal dan soliditas Partai Nasdem? Kalau di Nasdem sendiri pada dasarnya kita menghormati ya. Setiap kader mau punya pilihan yang lain silakan. Ya. Nah, cuman kalau untuk di internal partai sendiri nggak jadi pembicaraan signifikan karena fokus kita saat ini itu adalah konsolidasi ke daerah-daerah, bagaimana untuk penguatan partai. Jadi semua program tetap berjalan sih. Oke. Itu hanya hal yang ya biasa sih sebetulnya. Jadi kita juga bukan concern yang seperti apa gitu. Tidak ada arahan spesifik dari ketum misalnya perihal kepindahan beberapa politisi senior? Iya.
nggak ada ya, karena fokus kita itu ya itu tadi konsolidasi partai. Karena partai ini kan bukan partai perorangan yang kalau hilang satu terus runtuh, enggak. Kita ini Sistemnya sudah berjalan ya, begitu ya. Kita ini punya nilai, punya ini institusi yang organisasinya sudah pakai sistem. Jadi siapapun yang menjalankan seharusnya bisa paham. Jadi bukan perorangan lah yang membuat partai ini menjadi besar. Oke, Kak Sonang, saya mau minta Anda menanggapi. Tadi kalau Bang Besari menyebutkan karena ini adalah hak privat, kemudian salah satu inspirasinya adalah belajar dari track recordnya Pak Jokowi yang keberhasilannya 5. Nah, kalau bicara soal Nasdem dan Jokowi, sebenarnya kan bukan nama baru ya. Nasdem mendukung Pak Jokowi di 2 pilpres lalu, kemudian hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya juga baik. Anda melihat bahwa faktor Jokowi ini kemudian dalam tanda kutip mengambil ataupun mengambil hati lah kita bisa katakan begitu. Beberapa kader Anda, Nasdem merasa terhianati kah dalam tanda kutip? Kalau kita sih melihatnya itu dinamika yang biasa ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa kader yang merasa oh Pak Jokowi kayaknya oke nih untuk diikuti ya monggo gitu. Karena kami ini udah punya sistem yang berjalan ya silakan aja, dan menurut kita Pak Jokowi ini sudah terbukti ya. Kami mengusung dia itu bukan karena Pak Jokowi ini orang biasa aja, tapi dia memang negarawan. Itu Pak Jokowi ini negarawan, orang yang tindakan dan perkataannya itu ya sesuai, karena kan itu yang diinginkan Nasdem dulu pada saat mengusung. Nah sehingga ya silakan saja, bebas aja, dan Nasdem sih tidak dalam wacana untuk kita kayaknya nggak peduli juga sih dengan dinamika di partai lain gitu, dan itu bukan hal yang meskipun dinamika partai lainnya itu juga menyangkut ataupun mengambil kader-kader senior Anda begitu yang mungkin sudah punya pengalaman organisasi yang baik, sudah paham sistem partai seperti apa? Ya, karena di Nasdem itu pengkaderan itu nggak dalam orang, sehingga orangnya mau keluar masuk nggak masalah. Saya di partai ini sama seperti Bang Bestari dulu di Nasdem. Kita udah dari ormas, jadi saya udah melihat orang keluar masuk itu udah banyak sekali. Jadi bukan hal yang signifikan dan bukan hal yang harus kami bahas juga di internal partai. Oke, baik. Saya mau beralih ke Bang Fathah. Bang Fathah, kalau tadi melihat beberapa alasannya ini karena faktor Pak Jokowi. Menurut Anda bahwa memang kepindahan beberapa politisi, tidak hanya Partai Nasdem ya, kalau kita catat juga ada Partai Golkar begitu yang pindah dari Golkar ke PSI. Ini salah satu magnet utamanya adalah Joko Widodo, meskipun Pak Jokowi juga belum jadi kader PSI begitu. Silakan tanggapan Anda. Baik Mbak, sebelum kita membahas adanya faktor Pak Jokowi, mungkin perpindahan kader-kader partai di partai politik A pindah ke partai politik B ini tidak lepas dari sistem kepemiluan kita tentunya yang mempengaruhi perilaku dari elit-elit politik itu sendiri. Pertama, dengan adanya proporsional terbuka ini justru memberikan ruang kepada elit-elit politik untuk berkompetisi satu sama lain bahkan di internal sesama partai gitu ya. Jadi proporsional terbuka ini memberikan ruang kepada elit-elit politik untuk jalan sendiri di dapilnya masing-masing gitu, sehingga mereka tidak punya keterikatan ideologis dengan partainya. Kenapa? Karena partai sudah tidak bisa memberikan memberikan gagasan-gagasan atau nilai-nilai ideologis tertentu kepada publik gitu, sehingga dengan proporsional terbuka orang lebih cenderung dekat kepada personal daripada dekat kepada partai politik gitu. Kemudian faktor kedua adalah kalau kita mau membacanya seperti yang disampaikan Bang Barus tadi, Bang Barus mengakui bahwa Pak Jokowi adalah patron di PSI ya. Nah, ini juga faktor patron di mana partai-partai politik baru, bahkan partai-partai politik yang baru mendirikan itu cenderung menawarkan sosok-sosok tertentu dijadikan sebagai magnet begitu ya. Magnet ya. Kita akui bahwa di PSI satu-satunya magnet yang paling penting adalah Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi hari ini juga menawarkan akses kekuasaan dan memberikan harapan-harapan kepada elit-elit politik di luar PSI yang masih bergabung untuk memastikan bahwa PSI ini adalah partai yang memiliki masa depan politik. Saya pikir itu Mbak.
Oke, kenapa Bang Bestari tertawa, Bang? Apa yang menarik yang Anda tangkap dari tanggapan Bang Fathah tadi ya soal sistem kepemiluan yang mengakibatkan rasa-rasanya ini orang bisa jalan sendiri begitu. Jadi Kemudian mungkin kalau boleh saya patronisme. tambahkan dulu sebentar. Boleh, silakan Bang Fathah. Ya, makanya dengan dengan partai-partai ini yang cenderung menawarkan patron di tubuh partainya, ini berakibat pada elit-elit partai yang tidak mampu berkompetisi di partai lamanya, dia akan cenderung memilih partai baru yang lebih mudah untuk mengakses jabatan-jabatan tertentu di partai tersebut. Menarik ini. Saya tanya langsung ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini pernyataannya Bang Fathah ini lumayan menarik ini. Keren ya? Menarik nih, Bang. Begini, ini sebuah ini kan basisnya pasti akademik nih. Waduh, luar biasa ini. Jadi yang beliau sampaikan tadi adalah sebuah afirmasi bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu benar. Pak Jokowi itu pantas, patut, layak dijadikan patron karena pengaruhnya tidak hanya di internal PSI tapi bisa di luar daripada itu. Ini beliau yang sampaikan tadi itu. Silakan, jadi berbahagia juga saya besar hati saya semakin ke depan ini bahwa saya berada di tempat yang sudah tepat sebagaimana disampaikan Bung Fathah barusan gitu. Tapi pernyataan terakhirnya menarik nih, Bang, bahwa patronisme itu membuka kesempatan bagi mereka yang sekiranya kalau di partai yang sebelumnya itu belum mendapatkan ruang kerja yang tepat atau jabatan yang strategis, jadi mudah berpindah. Begini, alasan orang berada atau tidak berada di dalam satu kumpulan pastilah itu dia punya sendiri alasannya personal. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan bahwa akan ada praktek seperti itu, pertanyaannya di partai mana yang tidak seperti itu? Ada unsur kedekatan, yang mana yang tidak? Menjadi hal yang wajar dan biasa saja hal itu. Namun kita berharap ke depan semua orang bisa bertemu dengan ketua umum, semua orang boleh katakanlah berdiskusi dengan ketua umum, Namun harapan kita di PSI adalah setiap kita berdiskusi dengan ketua umum, bila mana ada menyangkut salah satu bagian daripada organ kerja PSI, maka ketua umum itu kita sarankan untuk kamu butuh dengan bidang organisasi, ketuanya si A. Kalau di bidang kami, di bidang organisasi, ketua kami namanya Agus Mulyono Herlambang. Kamu ke sana. Diskusi setiap hari boleh saja. Tapi ketua umum kita berharap bahwa menjalankan, menghormati fungsi-fungsi yang sudah disepakati dalam Kongres. Untuk menjadi leading sektor pada bagian-bagian itu. Jadi bukan karena kedekatan dengan ketua umum, kemudian bebas untuk kemudian bahkan mengalahkan apa yang sudah menjadi peraturan organisasi atau bahkan ada anggaran dasar rumah tangga. Harapan kami di PSI seperti itu. Jadi maksud Abang pengalaman ada kedekatan dengan ketua umum, kemudian bisa melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip di luar Kongres, itu terjadi di partai Anda sebelumnya, begitu? Saya tidak pernah mengatakan itu karena saya tidak pernah 2 kali Kongres saya tunggu, saya tidak pernah menjadi pengurus. Mana saya tahu apa yang ada di dalam kepengurusan itu. Inilah kakak Sondang ini yang lebih paham apa yang ada di sana. Bilang kakaknya masih katam ya, Bang ya? Masih kental ya. Oke. Saya mau Kak Sondang untuk menanggapi ini masalah patronisme yang tadi disoroti oleh Bang Fathah, meskipun ada beberapa poin begitu ya. Patronisme terkadang membuat orang jadi mudah berpindah. Meskipun tadi disanggah juga oleh Bang Bestari bahwa ada kok pengalaman personal, ideologi yang sama yang membuat mungkin pengalaman organisasinya bisa lebih berharap lebih begitu di partai yang baru. Iya. Jadi kalau nanyanya sama saya mungkin saya rada bingung jawabnya. Karena Anda kan bagian dari partai politik. Betul, tapi saya bagian dari partai politik yang belum punya niatan untuk pindah ke partai lain sehingga. Tapi setuju tidak bahwa di partai Anda juga ada patronisme itu, Kak Sondang? Patronisme itu mungkin ada kalau di partai yang tujuannya perorangan ya, bukan bersifat institusi. Karena dan menurut Anda Nasdem tidak seperti itu? Nggak seperti itu, gitu. Karena Pak Surya ini membebaskan loh. Semua pengurus itu menyampaikan pikirannya, usulannya. Kita tuh bisa ketemu kapanpun nama Pak Surya. Saya ini bukan siapa-siapa dan nggak punya background politik. Keluarga saya juga bukan yang dari politik gitu. Tapi saya bisa menyampaikan ke ketum, nggak cuma ke ketum,
tapi ke semua ketua-ketua DPD dulu Oke. sebelum akhirnya saya menjadi wasekjen sekarang. Jadi saya kurang bisa menanggapi hal itu karena itu nggak terjadi Oke, gitu. belum pernah mengalami hal itu. Oke, baik. Belum pernah. Saya mau kembali ke Bang Fatah sebelum kita jeda. Bang Fatah tadi kan banyak menyoroti soal potensi orang kalau pindah partai itu ada beberapa poin dan faktornya. Nah ini kan ada 3 setidaknya. Kalau kita catat dari Partai Nasdem, 1 dari Golkar, mungkin nanti Bang Bestari di segmen selanjutnya bisa melengkapi dari partai-partai mana saja. Akankah ini jadi wake up call juga mungkin untuk Partai Nasdem atau Partai Golkar yang kadernya sudah terbukti pindah dari satu partai ke partai lain? Saya pikir ini ya Mbak ya, pengaruh atau dampak terhadap partai-partai yang kader-kadernya pindah ini ya, saya pikir tidak memberikan. Sesignifikan itu? Saya pikir tidak terlalu signifikan. Oke. Kenapa? Karena membangun partai itu seperti yang disampaikan Kak Sondang tadi, bahwa membangun partai politik itu tidak dibangun atas dasar faktor individu saja, tapi harus dibangun dengan secara kolektif gitu. Kerja kolektif itu yang harus dilakukan oleh partai. Makanya kalau kita lihat Partai Nasdem ini, saya pikir begitupun Partai Golkar, ini kan partai yang sangat kompetitif. Tentu ada banyak kader-kader yang potensial untuk bertarung di dalam partai, di internal partai itu gitu. Jadi saya pikir ketika kader-kader ini tidak mampu bertarung di internal partai itu, ada kemungkinan ya partai yang menyediakan ruang yang sangat kompetitif, kader-kader yang tidak bisa bertarung di internal partai itu akan ikut serta pindah ke partai-partai baru, termasuk ke partai PSI. Saya pikir itu. Dan secara kalau saya lihat, saya pikir tidak terlalu signifikan perpindahan beberapa tokoh-tokoh penting gitu. Oke, baik. Dari tadi kita banyak bicara soal Pak Jokowi. Nanti usai jeda kita akan diskusikan seberapa berlakunya Jokowi efek di PSI yang sekarang. Tetaplah bersama CNN Indonesia Insight with Diana Valencia. Akan segera kembali usai jeda.